05180106. Saya mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap karir seseorang. Perkembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan oleh seseorang. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan karir terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, jadi dari individu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu terbentuk dari luar diri individu. Jadi faktor eksternal ini dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada diri seseorang. Faktor internal sendiri meliputi yang pertama ada kemampuan inteligensi. Jadi, kemampuan bawaan dari individu akan berpengaruh terhadap perkembangan dari karir individu tersebut. Lalu, ada bakat. Jadi, bakat seseorang tersebut akan berpengaruh terhadap karir yang sedang dilaluinya atau sedang dikembangkannya. Lalu, ada hobi atau kegemaran. Lalu, ada sikap. Jadi, sikap dari individu sendiri itu dapat berpengaruh terhadap penilaian ataupun pandangan seseorang terhadap kita sendiri. Jadi misalnya ada bos kita punya bos, lalu bos kita memandang kita itu tidak sopan, misalnya itu akan dapat mempengaruhi penilaian sikap kita terhadap kinerja kita. Lalu yang selanjutnya ada kepribadian. Jadi kepribadian seseorang itu akan dapat berpengaruh terhadap karir. Jika kita memiliki kepribadian yang buruk, maka kualitas kerja kita atau kualitas karir kita itu akan menurun. Sedangkan kalau kita memiliki kepribadian yang baik, otomatis karir kita itu akan melonjak. Jadi kepribadian itu dapat menghambat atau dapat mempengaruhi tentang perkembangan karir kita sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan karir yaitu ada status ekonomi keluarga. Jadi status ekonomi keluarga itu akan berpengaruh terhadap perkembangan karir. Lalu ada prestasi akademik siswa. Prestasi akademik seperti nilai rapot, pencapaian akademik itu akan berpengaruh pada saat kita melamar kerja. Jadi itu berpengaruh terhadap kita dapat diterima ataupun tidak dari pihak perusahaan. Yang selanjutnya ada lingkungan. Jadi jika kita berasal dari lingkungan yang kurang sehat, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan karir kita. Jadi pandangan seseorang akan dapat mempengaruhi kita tentang perkembangan karir kita. Lalu ada hambatan dalam perkembangan karir. Yang pertama itu ada teman-teman yang memberikan saran yang berbeda dengan pilihan kita. Jadi pendapat teman-teman atau pendapat orang-orang di sekitar kita itu akan berpengaruh terhadap itu akan menghambat perkembangan karir kita. Jadi apabila pilihan ataupun saran dari teman atau orang di sekitar kita itu sesuai dengan kemampuan kita, maka perkembangan karir kita itu akan meningkat. Sedangkan kalau misalnya pilihan
pilihan ataupun saran dari teman atau orang di sekitar kita itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu malah jika kita paksakan itu malah akan memperburuk perkembangan karir kita. Lalu ada tidak percaya diri. Jadi kita individu itu tidak percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, itu akan berpengaruh terhadap pemilihan karir ataupun jika individu tersebut mengerjakan suatu pekerjaan, itu akan berpengaruh seperti apakah kita akan diterima ataupun ditolak dalam perusahaan ini, itu merupakan tidak percaya diri. Yang ketiga ada hasil belajar yang kurang memuaskan dan akan berpengaruh terhadap pemilihan karir. Jadi belajar yang kurang memuaskan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan karir, jadi akan menghambat perkembangan karir karena kemampuan ataupun pengalaman atau materi yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita capaikan. Lalu ada 4, itu persoalan ekonomi keluarga yang terlalu banyak dan membuat pesimis. Jadi apabila persoalan masalah ekonomi dalam keluarga itu terlalu banyak, maka individu tersebut akan banyak berpikir, jadi tidak fokus dengan karirnya, akan tetapi fokus dengan tujuan akhir karirnya, yaitu mendapatkan gaji. Jadi tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan, yang dia asal mengerjakan, yang penting itu dapat gaji, seperti itu. Lalu ada kebiasaan dan perilaku buruk. Jadi seperti yang tadi, ini berkaitan dengan penilaian sikap diri kita terhadap pandangan seseorang ataupun pandangan bos kita atau orang lain terhadap kita, itu akan menghambat perkembangan kita. Perkembangan karir. Lalu ada kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Jadi jika kita tidak memiliki informasi, maka seperti misalnya ada lowongan pekerjaan, kita tidak punya informasi di mana aja sih lowongan pekerjaan tersebut. Maka jika kita tidak tahu, maka kita tidak akan menuju ke situ. Sekian penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan karir ataupun perkembangan karir. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perilaku saya yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.